hasil diskusi kami mengenai materi kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Kelompok sendiri beranggotakan Faustin Lastio Sirait dengan NIMBA 3050, Reinhard Gleon Salomo Pasaribu dengan NIMBA 3067, Albani Prato Zulham dengan NIMBA 3068, dan Diandra Atara Pasha dengan NIM 23080. Jadi yang pertama itu kita masuk ke kekuasaan dan politik dalam organisasi. Jadi kekuasaan itu sendiri artinya merupakan kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi perilaku, keputusan maupun tindakan pihak lain dalam suatu organisasi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi contoh kekuasaan itu sendiri, misalnya seorang manajer itu dapat mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti suatu aturan kerja ataupun untuk mencapai target tertentu. Politik dalam organisasi sendiri berarti suatu atau berbagai tindakan informal, tidak resmi, dan seringkali dilakukan secara tersembunyi oleh individu maupun kelompok untuk mendapatkan, mempertahankan, ataupun meningkatkan posisi atau pengaruh di dalam organisasi tersebut. Jadi politik dalam organisasi ini muncul biasanya ketika ada persaingan sumber daya, ambiguitas tujuan organisasi, ataupun ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu hubungan kekuasaan, politik, dan juga struktur organisasi. Jadi kekuasaan dan politik itu merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi. Struktur organisasi itu menentukan siapa yang punya kekuasaan formal, misalnya itu direktur dan juga manajer dalam suatu organisasi. Namun politik itu dapat muncul ketika individu mencari pengaruh tambahan dari luar struktur formal. Politik itu seringkali digunakan untuk mengisi celah kekuasaan yang tidak diatur secara formal dalam struktur organisasi tersebut. Jadi struktur yang kompleks atau tidak jelas itu biasanya lebih cenderung memicu lebih banyak aktivitas politik dalam organisasi. Nah, organisasi itu perlu merancang struktur yang jelas, alur kekuasaan dan juga tanggung jawabnya, dan meminimalkan konflik kepentingan. Juga organisasi itu harus transparan dalam pengambilan keputusan. Kemudian itu ada beberapa sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama itu ada sumber kekuasaan yang sah. Jadi sumber ini berasal dari posisi ataupun jabatan yang resmi dalam organisasi. Misalnya manajer memiliki wewenang memberikan instruksi kepada bawahannya. Kemudian ada kekuasaan penghargaan. Artinya kekuasaan ini berasal dari kemampuan untuk memberi penghargaan atau insentif kepada orang lain. Misalnya itu memberikan bonus, promosi, ataupun pengakuan atas kinerja. Kemudian ada kekuasaan koersif, yang dimana kemampuan untuk memberikan hukuman ataupun sanksi. Misalnya itu memberikan ancaman pemotongan gaji, penurunan jabatan, ataupun pemecatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada kekuasaan referensi. Jadi kekuasaan ini berdasarkan pada karisma, kepribadian, atau hubungan pribadi yang kuat. Contohnya itu karyawan mengikuti pemimpin karena rasa hormat dan kekaguman. Yang kelima ada kekuasaan ahli. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, keahlian, atau pengalaman khusus yang dimiliki seseorang. Contohnya itu spesialis TI yang dihormati karena kompetensi teknisnya. Yang keenam itu ada kekuasaan informasi, yaitu kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan informasi penting. Contohnya itu karyawan yang memegang data strategis memiliki pengaruh lebih besar. Next, sekarang kita akan membahas bagaimana politik dalam organisasi. Contoh tindakan politik dalam organisasi yang pertama itu ada aliansi. Jadi aliansi itu membentuk hubungan atau kerjasama dengan individu tertentu untuk memperkuat posisi. Yang kedua ada koalisi, jadi kelompok informal yang dibentuk untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan organisasi. Yang ketiga ada lobby, yaitu mempengaruhi pihak yang berwenang secara pribadi untuk mendukung keputusan tertentu. Yang keempat ada manipulasi informasi, itu mengontrol atau menyembunyikan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Faktor penyebab munculnya politik organisasi yang antara lain yang pertama itu karena ketidakpastian. Jadi kurangnya kejelasan dalam arah organisasi, peran atau kebijakan. Baru faktor lainnya itu perebutan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya seperti anggaran, jabatan, wewenang bisa menimbulkan kompetisi antar individu atau kelompok. Baru ada ambiguitas peran. Jadi ketidaktegasan pembagian tugas dan tanggung jawab memicu manuver politik untuk memperjelas posisi atau kekuasaan. Next. Ada strategi politik dalam organisasi. Yang pertama itu pembentukan jaringan atau networking.
Contohnya itu membangun hubungan luas dengan rekan kerja, atasan, atau pihak luar. Baru tujuannya itu untuk mendapatkan informasi, dukungan, dan peluang. Yang kedua ada penggunaan champion atau sponsor. Yaitu mencari tokoh berpengaruh dalam organisasi untuk mendukung ide, proyek, atau promosi. Biasanya orang ini memiliki akses langsung ke pengambilan keputusan. Yang ketiga itu mencari dukungan informal. Ini melibatkan kolega secara pribadi untuk menyokong suatu keputusan atau kebijakan. Dapat dilakukan melalui percakapan santai atau pendekatan personal. Yang terakhir itu membentuk opini dan persepsi, yaitu mengelola citra diri atau proyek agar terlihat lebih menarik atau penting. Dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi strategis atau menyusun narasi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah dampak kekuasaan dan politik terhadap organisasi. Jadi ada 2 dampak. Yang pertama itu dampak positifnya. Ada 3, yaitu yang pertama mempercepat pengambilan keputusan. Jadi kekuasaan yang jelas itu memungkinkan keputusan cepat tanpa birokrasi yang panjang. Lalu yang kedua itu mendorong inovasi. Jadi persaingan politik bisa memotivasi individu untuk tampil lebih baik dan menawarkan ide-ide yang baru. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kepemimpinan. Jadi politik yang sehat bisa memperkuat pengaruh pemimpin yang efektif dan juga visioner. Kemudian ada dampak negatifnya, yang pertama itu di konflik internal. Jadi perebutan kekuasaan dapat menimbulkan ketegangan antar individu atau tim. Lalu yang kedua, turunnya moral karyawan. Jadi ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan atau promosi dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi. Lalu yang ketiga itu birokrasi dan inefisiensi. Jadi politik yang berlebihan menciptakan struktur organisasi yang lambat dan berlapis-lapis. Next. Jadi selanjutnya itu pengaruh terhadap perancangan organisasi. Jadi pengaruh terhadap struktur dan budaya organisasi ada 2. Yang pertama, kekuasaan dan politik dapat menentukan siapa yang memegang kendali, siapa yang punya akses ke sumber budaya, dan bagaimana informasi itu mengalir. Lalu yang kedua itu, budaya organisasi bisa menjadi terbuka dan kolaboratif, atau sebaliknya tertutup dan penuh intrik, tergantung pada dinamika kekuasaan di dalamnya. Yang kedua itu ada peran manajer dalam mengelola dinamika kekuasaan dan politik. Yang pertama itu menyadari adanya kekuasaan informal dan pengaruh politik, serta menavigasinya secara etis. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang adil, terbuka, dan menghindari favoritisme. Lalu yang ketiga, memberikan ruang untuk komunikasi terbuka dan penyelesaian konflik yang sehat. Lalu, implikasi bagi desain struktur organisasi ada yang 3. Yang pertama itu pentingnya membangun struktur yang jelas dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang transparan. Lalu yang kedua itu sistem evaluasi dan promosi harus berbasis kinerja, bukan karena kedekatan atau pengaruh politik. Lalu yang ketiga itu desain organisasi sebaiknya meminimalkan peluang praktik politik destruktif dan memperkuat tata kelola yang adil. Selanjutnya untuk memahami lebih dalam tentang materi ini, kita bisa masuk ke studi kasus berikut. PT Maju Jaya, yaitu sebuah perusahaan manufaktur nasional, menghadapi proses promosi jabatan Kepala Divisi Pemasaran dengan 2 kandidat, yaitu pertama Bapak Andi, yang berpengalaman 8 tahun dengan rekam jejak kinerja sangat baik dan loyal, serta Ibu Siska yang lebih muda dan baru bekerja 4 tahun, namun memiliki kedekatan personal dengan Direktur Utama dan beberapa manajer senior. Nah, dalam praktik politiknya, Ibu Siska ini membentuk aliansi informal dengan beberapa manajer untuk mendukung pencalonannya, memanfaatkan akses pribadi ke pimpinan untuk menonjolkan keunggulannya, serta menyebarkan informasi yang kurang lengkap mengenai kegagalan proyek kecil yang pernah ditangani oleh Bapak Andi. Bahkan beberapa presentasi keberhasilan tim Andi itu sengaja tidak dimasukkan dalam laporan akhir ke direksi. Akhirnya, Ibu Siska dipromosikan menjadi kepala divisi meskipun banyak staf yang merasa Bapak Andi itu lebih layak secara objektif. Nah, pertanyaannya ada 3, yaitu apakah praktik yang dilakukan Ibu Siska itu dapat dibenarkan jika membawa hasil yang positif? Lalu, bagaimana seharusnya manajemen menangani event promosi ini agar lebih adil dan transparan? Dan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan kepercayaan tim setelah kasus ini? Nah, untuk jawabannya, kita masuk ke slide selanjutnya. Yaitu, yang pertama itu, untuk pertanyaan apakah praktik yang dilakukan Ibu Siska itu dapat dibenarkan jika membawa hasil yang positif? Nah, jawabannya, secara etika organisasi itu tidak dapat dibenarkan. Karena politik yang mengabaikan kinerja dan objektivitas itu akan merusak kepercayaan jangka panjang.
Nah, hasil yang positif itu nggak membenarkan proses yang tidak adil karena akan menimbulkan dampak sistemik negatif terhadap budaya dan organisasi. Selanjutnya, gimana sih seharusnya manajemen itu menangani promosi agar lebih adil dan transparan? Nah, tadi kita tahu bahwa ada kesalahan dalam proses promosi pada perusahaan PT Maju Jaya ini. Nah, untuk eh, langkah perbaikannya itu adalah yang pertama, menggunakan kriteria objektif yang terukur. Ini misalnya ada KPI dan evaluasi kinerja. Nah, lalu harus juga dilibatkan panelis penilai yang independen, bukan hanya satu orang pengambil keputusan. Hal tersebut bisa mendapatkan output berupa keputusan yang lebih berdasar dan lebih punya sudut pandang yang luas. Lalu kita harus juga menerapkan proses wawancara terbuka dengan pertimbangan dari rekan kerja atau peer review dan atasan. Lalu harus juga dilakukan komunikasi hasil dan alasan promosi secara terbuka untuk mencegah spekulasi. Nah, pertanyaan ketiga adalah apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan kepercayaan tim setelah kasus ini? Ada 4 menurut kami yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah evaluasi internal secara menyeluruh dan komunikatif mengenai proses promosi tersebut. Lalu memberikan ruang kepada Bapak Andi untuk tetap berkontribusi dan dihargai, dan membangun kembali kepercayaan melalui kebijakan HRD atau Human Research yang adil dan transparan. Nah, langkah terakhirnya adalah sebagai pemimpin, Ibu Siska itu harus dan perlu menunjukkan kepemimpinan inklusif dan tidak memihak untuk menyatukan kembali tim. Nah, sebagai akhir dari presentasi ini, kami menyimpulkan 3 hal yang bisa kita peroleh dari presentasi ini. Yang pertama, kekuasaan dan kepolitik itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam organisasi yang bisa berdampak positif maupun negatif tergantung bagaimana cara pengelolaannya. Yang kedua, etika itu penting dalam kekuasaan dan politik. Penggunaan kekuasaan dan strategi politik itu harus dilandasi oleh prinsip etika agar tidak merusak budaya organisasi dan hubungan antar anggota. Lalu, mengenai peran kepemimpinan, pemimpin itu harus bertanggung jawab menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah praktik politik destruktif, serta menciptakan lingkungan yang adil dan transparan untuk seluruh anggota organisasi. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok E. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.